Bismillahirrahmanirrahim. Masalah ini, jadi harus betul-betul paham. Kemudian ikhwani fiddin, azakumullah, yang terakhir yang perlu kita bahas yaitu sekarang kewajiban para penuntut ilmu dan juga para ulamanya. Ini kewajiban ini. Yang keberapa ya? Yang ketujuh ya? Iya, yang terakhir yang ketujuh ini kewajiban para penuntut ilmu dan para ulamanya. Yang pertama, dia harus ikhlas karena Allah dalam dia nuntut ilmu, dalam mengajarkan ilmu, dalam mengajak umat ini kepada kebaikan, harus ikhlas. Yang kedua, as-sidq, jujur. Jujur. Banyak orang yang enggak jujur sekarang ini, enggak jujur. Maka dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, orang-orang yang menyekutukan Allah dan memalingkan nama-nama dan sifat Allah, mentakwil, mereka adalah orang-orang yang tidak jujur. Orang-orang yang berbuat bid'ah juga orang-orang yang tidak jujur. Kalau dia jujur, dia akan mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik dan menetapkan semua nama-nama dan sifat Allah kalau dia jujur. Kalau dia jujur, dia akan ittiba' kepada Nabi Muhammad SAW, dia tidak berbuat bid'ah. Tapi semua tidak jujur, bohong. Mereka ngaku cinta pada Nabi, semuanya kebohongan. Kebohongan. Maka kejujuran penting. Dan banyak juga para dai yang nggak jujur. Artinya antara mulutnya dengan hatinya nggak sama. Ini sifat siapa yang begini? Sifat siapa? Munafik. Kata Nabi Muhammad SAW, munafik itu cirinya idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina kha. Orang munafik apabila berbicara mesti dusta. Kalau diberikan amanah mesti khianat. Kalau dia berjanji mesti menyalahi janji. Dan kejujuran penting dalam dakwah. Yang ada banyak yang tidak jujur. Kalau dia jujur sebagai seorang penuntut ilmu, dia akan belajar terus, belajar. Dan dia amalkan ilmunya. Dan sungguh-sungguh dalam dia belajar. Enggak mengharapkan sesuatu dari manusia. Belajar sungguh-sungguh. Kemudian dia berdakwah juga karena Allah. Ikhlas karena Allah dan jujur menyampaikan kebenaran kepada umat ini. Diajak umat ini kepada kebaikan. Ajak umat ini ke sorga. Maka sering saya sebutkan sorga, sorga. Karena itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Hati-hati kepada neraka, jangan berbuat dosa dan berbuat maksiat. Karena akan membawa ke neraka. Kejujuran yang penting dalam dakwah. Umat ini perlu dibimbing. Dibimbing kemana? Dibimbing ke sorga. Jangan umat diajak kepada hal yang gak bermanfaat. Ini gak jujur dalam dia berdakwah. Gak jujur. Seperti yang di awal saya kasih mukadimah tadi. Umat diajak kepada yang tidak bermanfaat. Gak bermanfaat. Sedangkan Nabi bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Kebaikan Islam seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Jadi kalau saya bahas tentang jujur aja ini panjang, tentang jujur aja ini. Karena nabi-nabi semuanya jujur. Nabi-nabi. Bagaimana bentuk kejujuran? Mendakwakan kebenaran hatta kepada orang tuanya. Allah sebutkan tentang Nabi Ibrahim. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Kamu ingat tentang Ibrahim dalam kitab itu. Dia seorang jujur dan seorang nabi. Bagaimana bentuknya Allah sebutkan, bagaimana dia mendakwakan bapaknya, dijelaskan tentang kesyirikan, jangan berbuat ini, jangan menyembah syaitan. Jelas itu, dakwah itu jelas gitu. Jujur dia. Ini kan banyak yang gak jelas dakwah ini. Orang bingung, habis pengajian mau dibawa kemana gak jelas. Mesti jelas, ini hak, ini batil, ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah. Ya memang yang gak disukai oleh iblis gak suka, gak ada masalah. Tapi dakwah harus sampai. Jujur dalam menyampaikan kedakwaan, gak boleh disembunyikan tauhid ini. Ini asas dalam kita beragama. Dan ini akan ditanya oleh Allah nanti tentang masalah ini di hari kiamat nanti para dai oleh Allah. Bagaimana dia menyampaikan kebenaran kepada umat.